Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sudah menghadiri acara webinar pada malam hari ini, yang dimana bertemakan cara atau merancang UI atau UX aplikasi sederhana menggunakan Figma. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Wahyu Zainul Putra, selaku pembawa acara pada malam hari ini, dan nama presenter kami adalah Ahmad Faisal S. Arifin. Baik, pada judul tema hari ini adalah merancang UI atau aplikasi sederhana menggunakan Figma. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu UI atau UX. Mana UI itu adalah user interface, di mana UI adalah desain untuk membuat suatu perangkat atau mesin seperti komputer, perangkat rumah tangga, perangkat media, dan perangkat elektronik lainnya, yang berfokuskan untuk memaksimalkan pengalaman pengguna. Untuk mudahnya, UI adalah bagaimana suatu web atau aplikasi yang dibuat terlihat seperti apa, atau desain rancangan pertamanya. Orang biasa menyebutnya sebagai tampilan atau desain. UX itu sendiri adalah user experience, di mana user experience ini adalah bisa dikatakan pengalaman dari user atau pengguna, di mana user experience ini bisa disebut sebagai UX design, yang dimana adalah melakukan proses peningkatan kepuasan pengguna atau pengguna aplikasi dalam meningkatkan kegunaan atau kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Bahasa gampangnya, UX design itu proses membuat sebuah website atau aplikasi yang Anda buat untuk mudah dan bisa digunakan oleh pengguna lainnya. Nah, baik, lanjut pada topik ini adalah menggunakan Figma. Apa itu Figma? Figma adalah sebuah editor grafis, vektor, dan alat prototype dengan berbasis web serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop, terutama untuk Mac OS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror atau untuk Android atau iOS memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokuskan pada penggunaan antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna dengan penekanan kolaborasi waktu nyata atau real time. Bisa dikatakan Figma ini mempunyai fitur yang bisa secara langsung berinteraksi dengan pengguna lainnya. Sederhananya, Figma adalah desain digital alat atau prototype, di mana aplikasi UI dan UX ini yang dapat digunakan untuk membuat situs web atau aplikasi, yang dimana pada komponen utamanya adalah yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lainnya. Dengan alat berbasis vektor ini yang hidup di cloud atau bisa disebut sebagai alat cloud lainnya, Figma yang memungkinkan para pengguna untuk bekerja di mana saja menggunakan browser yang Anda punya seperti Google Chrome dan browser lainnya. Tools atau yang sebanding dengan Figma itu bisa termasuk Sketch, Adobe XD, InVision, dan Framer. Juga seperti banyak tool lainnya, Figma didukung oleh sebuah komunitas desainer dan pengembang yang kuat yang berbagi plugin untuk meningkatkan fungsionalitas dan mempercepat alur kerja. Siapapun dapat berkontribusi dan berbagi banyak macam tools yang ada di alat tools ini. Figma juga digunakan untuk beberapa merek besar seperti Slack, Twitter, Zoom, Dropbox, dan lainnya. Fungsi utama Figma ini adalah sebuah alat yang bisa dikatakan tool yang solid yang dengan paket gratis yang tersedia, yang bisa dicoba bagi siapa saja dan kapanpun yang bekerja di ruangan digital. Ini termasuk dalam kemampuan untuk membantu para desainer dan pengguna dalam memudahkan pemasaran produk atau desain mereka kepada klien atau calon pemberi kerja lainnya. Secara umum, Figma paling dihargai dan digunakan oleh mereka yang bekerja dalam tim yang lebih kolaboratif dan aktif, menampilkan keunggulan banyak fitur, alat desain, dan prototipe proyek sejenis yang tidak memiliki fitur kunci.
serta kemampuan seperti Figma ini menjadi pilihan utama yang dibandingkan dengan fitur-fitur yang lainnya. Fitur Figma terbukti dapat menghemat waktu desainer dan membuat proyek serta kerjasama dalam tim berjalan lebih lancar karena kerjasamanya ini kan real time, jadi langsung bisa saling berinteraksi dengan pengguna lainnya. Nah, fitur utama Figma terdapat banyak, yaitu bisa salah satunya sebagai alat pena modern yang memungkinkan Anda menggambar ke segala arah dan desain busur instan. Yang kedua bisa mempunyai metode dan cara fleksibel yang menghemat waktu Anda untuk menyelesaikan proyek. Dan lainnya itu bisa kemampuan untuk mengedit bersama dengan tim secara waktu atau real time. Jadi bisa menghemat waktu dengan sangat banyak. Nah, tips dan trik menggunakan Figma ya, dalam Figma ada sebuah simpul pada vektor dapat memiliki banyak segmen yang melekat pada Figma ini, lebih sekedar dari 2 standar. Bentuknya lebih kompleks dan dapat dibuat sebagai jaringan vektor. Figma memungkinkan Anda untuk lebih cepat mengimpor banyak gambar sekaligus. Jadi bisa lebih cepat mengimpor banyak foto sekaligus dan menempatkan di tempat yang diinginkan. Saat Anda memindahkan objek di sekitar kanvas atau kursor ini, Anda dapat melihat tinggi dan lebarnya. Jadi bisa disesuaikan dengan bagaimana bentuk foto yang Anda inginkan. Jadi ini pada salin kode SVG langsung dari objek dalam Figma, ini bisa langsung menyalin kodenya dari editor kode dan menempelkannya sebagai grafik ke kanvas Figma-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad S. Faisal S. Arifin. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya itu ada beberapa contoh tema aplikasi yang akan kita buat di Figma. Mungkin sebelumnya sudah dikenalkan mengenai Figma oleh Mas Wahyu, yaitu Figma itu saya ulas sedikit, yaitu tentang membuat bagaimana kita membangun sebuah aplikasi atau rancangan aplikasi yang nantinya kita bisa implementasikan dalam dunia atau aplikasi nyata. Baik, Mas Faisal, ini sambil dijelaskan
pada penggunaan Figma-nya. Open kamera. Maaf barusan ke mute. Oke, sorry barusan ke mute ya. Eh, Sebelumnya sudah Mas Wahyu jelaskan mengenai itu konsep atau aplikasi Figma ini. Jadi saya ulas sedikit, yaitu Figma itu merupakan salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk merancang atau membangun sebuah tampilan atau user interface ataupun user experience dari sebuah website ataupun mobile application. Tentu saja Figma ini menjadi aplikasi populer di kalangan para UI UX designer. Jadi tools Figma itu seperti apa? Jadi tools Figma itu ada tampilannya itu seperti ini. Ini yang berbentuknya sebuah aplikasi desktopnya, dan kita juga bisa akses melalui website yang dimiliki oleh Figma. Jadi Figma itu tersedia dalam bentuk website ataupun aplikasi desktop. Gitu. Kalau kita buka di desktop, kita bisa cari di Google, yaitu kita ketikkan Figma. Di Google otomatis akan muncul Figma atau website Figma, dan kita bisa pilih website ini. Sebelum akses aplikasi Figma ini, tentu saja kita diharuskan untuk login menggunakan akun, baik itu akun dari Figma maupun akun Google. Katakanlah kita login atau kita mulai dari awal di sini. Di sini disediakan menu login yang dapat kita akses, dan kita bisa juga daftar di sini. Dan cara praktis yang bisa kita gunakan yaitu kita pilih login menggunakan Google. Otomatis di sini katakanlah saya pilih akun ini, otomatis akan diarahkan pada halaman dashboard dari Figma. Nah, di Figma ini sendiri di halaman utamanya kita akan disajikan dengan beberapa tampilan atau aplikasi yang pernah kita bangun atau kita buat. Di sini katakanlah contoh yang pernah atau aplikasi yang pernah saya buat itu, kalau kita belum pernah bikin ya di sini pastinya akan kosong atau muncul template-template tertentu gitu. Jadi kita bisa akses melalui websitenya maupun di desktop. Kalau di desktop gimana? Ya kita bisa download file source aplikasinya ini, baru kita install di komputer kita gitu. Dan cara termudah yang dapat kita lakukan yaitu akses di websitenya saja, agar tidak memenuhi resource kita di komputer. Namun di kasus kita kali ini yaitu kita akan gunakan yang desktop, karena penggunanya atau layanannya yang disediakan atau fiturnya yang ada di sini itu sama aja, hanya berbeda aplikasinya aja. Ini salah satu aplikasi yang pernah saya buat, desain yang pernah saya buat, itu dulu untuk desain UTS gitu. Nah, di sini pertama kita akan berkenalan dengan tools Figma ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu mengenai tools atau tentang ruang lingkup di Figma ini. Jadi pertama di sini ada move, itu nanti kita bisa untuk memindah-mindahkan beberapa komponen di sini. Itu kita, kemudian ada frame, itu kita bisa buat frame baru atau artboard baru di sini gitu. Nanti kita coba satu-satu. Dan ini kita misalkan mau buat scene persegi gitu, garis dan lain sebagainya. Dan kita bisa buat pensil dan teks di sini. Dan ini untuk komentar. Biasanya ini digunakan untuk kalau kita buat projectnya orang, itu biasanya seseorang kalau kita collapse itu biasanya memberikan komen di sini.
Katakanlah di sini ada komentar gitu, apanya yang salah gitu, biasanya menggunakan fitur komen ini. Dan ini untuk memindah-mindahkan aja gitu. Mungkin kita akan lanjut untuk pembahasan tentang menggunakan tools Figma ini lebih lanjut. Dan kasus kita kali ini yaitu membuat salah satu aplikasi, yaitu aplikasi login untuk salah satu dari tampilan ini. Pertama, kalau kita mau bikin aplikasi, tentu saja atau kita itu disarankan untuk membuat sebuah mockup atau rancangan kasar dari aplikasi kita. Itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan sebelum merancang sebuah aplikasi. Jadi kita tentukan dulu rancangan kasarnya. Istilahnya kalau di IT itu biasanya kita menyebut sebagai low fidelity ataupun mockup gitu. Mockup itu tampilannya seperti ini gitu. Ada garis-garis cuman warnanya hitam putih. Dan untuk kasus kita kali ini yaitu kita ambil yang login dan juga halaman home. Pertama kita login dulu. Nah, untuk membuat sebuah project baru, di sini kita pilih file, di sini kita disediakan new file, kemudian pilih yang new design file di sini. Nah, baru kita akan disediakan tempat untuk membuat sebuah project baru. Di sini kita bisa gunakan frame, memang disediakan di sini, yaitu kita bisa buat frame atau istilahnya artboard kalau di dunia desain. Kalau kita biasa menggunakan Adobe Photoshop maupun yang lainnya. Nah, di sini kalau kita buat yang frame, nah kita bisa pilih beberapa template yang memang disediakan dengan resolusi tertentu dari aplikasi atau device tertentu gitu. Di sini katakanlah di iPhone 13 Pro Max itu ukurannya 428 kali 926 pixel gitu. Jadi katakanlah kita ambil yang versi Android-nya. Nah, di sini akan muncul sebuah artboard untuk kita merancang aplikasinya. Nah, di dunia perancangan ini, perancangan UX itu katakanlah kita ambil yang ini contohnya, halaman login. Kita paste di sini. Nah, sebelum merancang, biasanya kalau di perancangan ini kita perlu untuk menyediakan primary color atau beberapa warna yang akan kita gunakan terus-menerus di sini. Biasanya kita gunakan entah 2 ataupun 3 warna utama yang memang warna tersebut menjadi warna acuan nantinya gitu. Pakai warna lain. Yang kita buat di sini sebuah rectangle. Kita pilih warnanya di sini. Ini untuk fill, untuk memilih warna. Jadi kita pilih di sini. Katakanlah kita pilih warna biru gitu. Atau gitu. Dan kita buat lagi warna selanjutnya. Mungkin warnanya lebih pudar. Katakanlah kita punya 2 primary color di sini. Dan kita bisa desain tampilan seperti ini. Katakanlah kita rancang seperti yang tadi gitu. Rancangan yang tadi itu kita bisa bikin di sini sebuah rectangle terlebih dahulu. Kita pilih yang rectangle di sini. Kemudian kita bisa atur radiusnya agar bisa melengkung gitu. Di sini kita disediakan beberapa corner radius yang bisa kita atur sesuai dengan sudutnya masing-masing. Di sini ada top left corner dan lain sebagainya. Katakanlah kita ingin corner yang di sini, kita bisa juga tarik di sini maupun atur di sini gitu. Akan kita set di sini 80, ini juga 80. Otomatis akan
muncul sebuah lengkungan di sudut rectangle ini, sudut 4 ini gitu. Jadi kalau kita mau kasih warna, kita pilih fill-nya, kemudian kita pilih pensil di sini, mungkin kita arahkan ke primary color yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu. Nah, kita pilih warna biru ini. Kemudian kita bisa pilih shadow di sini atau bisa kasih bayangan agar lebih terlihat lebih kita bisa set di sini shadow-nya untuk X-nya gitu, kita bisa pilih dulu katakanlah, bisa set di sini, terus kita sesuaikan saja. Kita juga atur blur-nya juga mungkin. Mungkin kayak gini gitu. Dan kita bisa buat sebuah form di sini. Katakanlah kita buat ini dulu, sebuah ellipse. Tapi ellipse ini mungkin kita nanti kita kasih gambar untuk yang ellipse ini, dan kita buat formnya. Kita bisa ambil rectangle lagi gitu. Kita taruh sini, kita bisa duplikat. Duplikatnya kita bisa tekan Alt atau shortcut Alt, kemudian kita drag ke bawahnya gitu. Ini bisa kita sesuaikan untuk warnanya gitu, agak terlihat lebih kontras gitu. Kalau kita kasih placeholder di sini, saya kasih teks ini sebagai teks petunjuk gitu, username. Dan kita bisa sesuaikan size dari teksnya, katakanlah kita ambil 14 di sini, dan kita kasih warnanya lebih gelap ini, karena ini buat hint text. Ini kita bisa kasih password. Kemudian untuk yang tombol kita juga bisa ambil yang rectangle gitu. Tombol kita duplicate juga. Untuk duplicate kita pilih yang ini, kita tekan Alt di keyboard. Jadi kita sesuaikan teksnya. Katakanlah kita kasih login yang ini. Kita bisa sesuaikan fontnya di sini, katakanlah kita ambil yang Poppins. Kita pilih yang bold mungkin, atau mungkin yang semi bold aja. Dan kita sesuaikan warnanya untuk yang ini. Kita atur juga radiusnya.
Mungkin kita kasih 8 mungkin. Kita atur warnanya jadi seperti yang tadi mungkin. Oh, ternyata kita salah. Jadi yang ini aja. Di sini kita kasih efek shadow lagi. Mungkin ini kita kasih yang register. Mungkin kita bisa duplicate saja yang ini. Nah, yang kita tekan semuanya, kita pilih dengan save agar sama-sama tercopy. Dan ini kita kasih register. Mungkin kita nanti bisa kita sesuaikan warnanya. Dan untuk ini kita group saja agar ketika kita pindah itu bisa sekaligus pindah dengan teksnya. Gitu. Kita bisa tekan Ctrl G di keyboard. Ketika group, dan kita ketengahkan dulu pakai ini align horizontal center. Untuk yang horizontal, kemudian untuk yang vertikal kita pilih yang ini, dan kita group Ctrl group Ctrl G. Mungkin ini kita bisa kasih background untuk yang putih-putih ini, mungkin kita bisa ambil gambar di internet. Dan kita pilih gambar yang ini. Kita sesuaikan dulu, dan kita bisa send to back mungkin. Sesuaikan aja ukurannya. Kita send to back lagi. Kita sesuaikan. Gitu mungkin. Ini contoh halaman logik katakanlah gitu. Ini contoh dasar untuk menggunakan tools Figma gitu. Ini kita bisa kasih katakanlah gambar lain gitu. Gambar login atau kunci gitu. Bisa kita pilih sebuah icon di sini. Kita ambil yang material icon di sini. Pilih yang login mungkin. Mungkin seperti ini katakanlah gitu ya. Nah, untuk memunculkan itu, untuk biasanya plugin itu perlu kita install terlebih dahulu, nggak otomatis muncul. Ini kita pilih yang manage plugin, baru kita pilih plugin apa yang akan kita gunakan di sini. Contohnya yang saya gunakan ini Iconify dan Materials Icon dan lain-lain di sini. Jadi kita bisa pilih atau kita browse beberapa plugin yang memang sudah disediakan di sini. Entah plugin teks, lorem ipsum gitu, apa segala macam gitu, itu bisa kita install di sini. Sudah tersedia banyak plugin dari Figma namanya. Contohnya yang saya gunakan itu plugin untuk mengambil icon material. Katakanlah kita sudah menyelesaikan satu tampilan tampilan login gitu.
di aplikasi. Mungkin kita bisa ambil contoh kasus kedua, mungkin kita ambil yang aplikasi yang kedua, mungkin kita bisa drag yang ini atau kita bisa duplicate, tempat tekan ALT di keyboard baru kita seret. Mungkin kita ambil yang di sini juga untuk yang tampilan. Ini kita ambil yang ini untuk nanti home. Kita bisa hapus ini. Ini kita bisa pilih yang rectangle lagi. Mungkin kita kasih rambut lagi di sini, akan kita kasih 40 cara cepatnya aja ya. Nah, kita pilih warnanya di sini, kita pilih yang pensil di sini, lalu kita kasih warna. Mungkin nanti kita kasih yang rectangle untuk pencarian, karena kita kasih pencarian di sini. Kita ambil yang ini aja. Mungkin untuk formnya kita ambil dari sini, sama teksnya juga kita seret ke sini. Ini juga teksnya juga jangan lupa kita seret. Kita zoom dulu. Mungkin nah ini aja mungkin kita bisa main-main dengan icon di sini. 25. Kita ambil yang ini. Bisa kita hapus ini. Kita bisa sesuaikan fill atau warnanya di sini. Katakanlah kita kasih warna kayak gini. Kemudian kita bisa buat sebuah menu-menu di sini. Ini sederhana aja. Kita pilih warnanya di sini. Kalau kita kasih warna ini, katakanlah kita kasih warna ini saja. Mungkin kita bisa pilih ikonnya. Kita ambil yang ini, mungkin icon orang mungkin di sini saya gunakan.
kemudian ikonnya apa lagi ya, ini icon terbang mungkin yang kita gunakan. Misalkan di sini kita kasih icon orang, kita kasih data penerbang. Nanti kita bisa set teks juga di sini. Teksnya data penumpang mungkin. Penumpang. Katakanlah ini contoh kasus untuk penerbangan gitu lah. Kita set align dari teksnya. Hasilnya kita kasih hitam aja. Dan kita kasih port radius juga. Kita group, kita duplikat, kita ganti ikonnya, kita ungroup dulu, Ctrl Shift G, baru kita ganti ikonnya, dan kita ke ataskan, kita send to front di sini. Kita pilih warnanya, kita sesuaikan saja kayak gini, data apa gitu, pesawat aja lah, misalnya lagi tuh. Oke, di sini kita grup lagi, kita grup dan kita ketengahkan. Di sini kita juga duplikat ke bawah, jadi beberapa menu di sini. Dan kita grup lagi, baru kita ketengahkan. Ini contoh datanya. Dan kita buat menu mungkin di sini, beberapa menu dengan warna yang warna putih juga, warna putih dengan shadow mungkin. Ini kita ganti ke putih. Warnanya agar tidak terlalu terlihat untuk shadownya. Ini kita bisa juga kasih beberapa icon di sini untuk menunya. Kita pilih beberapa menu di sini, mungkin katakanlah ini aja biar cepat. Ya, menu ini mungkin ini sama
Oke. Jadi ada beberapa menu yang saya ambil di sini, mungkin home juga. Nah, kita ambil di sini menunya. Lalu kita pilih di sini, menunya kita sesuaikan. Kita taruh sini, kita atur warnanya, kita kayak gini. Atur ke tengah, kita pilih horizontal center, atur ke tengah juga, kita atur warnanya ini, kita sesuaikan di sini. Kita grup di sini, kita ketengahkan juga. Kita grup yang ini, grup, dan kita grup ke sini juga. Mungkin tampilannya kayak gini untuk yang halaman utama. Bisa kita kasih teks juga, halo, selamat datang. Ini kita kasih warna hitam aja. Kita atur jadi ini, kita bisa sesuaikan di sini mungkin untuk fontnya. Dan di sini kita kasih 18 mungkin, jangan, kita kasih 16. Dan juga kita kasih jam di sini mungkin. Kita kasih 20 lewat 20 menit. Dan kita kasih fontnya lebih besar. Di sini kita kasih 24 mungkin. Kayak gini mungkin. Sementara mungkin kita bisa grup. Mungkin kira-kira kayak gini untuk tampilan UI dari aplikasi kita. Salah satu contoh membuat UI aplikasi di Figma. Nah, kemudian untuk membuat UX agar aplikasi ini muncul menjadi sebuah prototipe aplikasi, baru kita bisa pilih yang prototipe di sini. Baru kita hubungkan, mungkin ketika kita pilih login di sini. Nah, ini kita jangan grup dulu. Ketika kita ini kita pilih yang tombolnya ini dulu. Ini tombolnya nyatu dengan backgroundnya.
atau artboardnya di sini. Ini untuk yang Android 1. Pegangan kunci di sini. Baru kita masuk ke prototype. Kita bisa pilih ini, mungkin kita hubungkan dengan tampilan ini. Mungkin kita kalau kita pilih yang ini, mungkin kita pilih data penumpang, mungkin ke login lagi gitu. Kita kalau pilih login itu jangan di grup yang ini. Kita kembali ke halaman login. Mungkin untuk prototipe-nya atau nanti X-nya itu muncul kayak gitu. Nanti ini bisa kita jalankan di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan aplikasinya, baru kita bisa pilih kita isi itu nanti aplikasinya kayak gini. Kita pilih login, itu akan muncul ke halaman ini gitu. Itu fungsinya untuk yang prototype itu. Atau kita membuat sebuah experience atau rancangan experience bagaimana aplikasi kita itu nantinya akan bekerja. Ketika halaman ini ditekan, maka arah dari aplikasi kita itu kemana gitu. Nanti kita rancang di sini atau experience-nya kita rancang di sini gitu. Sebelumnya kita rancang sebuah tampilannya atau desainnya, namun di experience kita rancang bagaimana kita menentukan target dari atau action ketika kita menekan sesuatu di sini gitu. Nah, mungkin kalau kita sudah jadi mungkin proyeknya, mungkin kita juga bisa collapse di sini. Itu kita bisa share ke beberapa kolega kita. Kita share di sini, mungkin kita ke klien, mungkin kita bisa set emailnya di sini dengan beberapa permission di sini. Mungkin bisa can view, mungkin bisa juga edit di sini. Nanti kita bisa send. Nanti salah satu kolega kita bisa mengakses hal yang sama di sini. Jadi dia bisa memberikan komen di sini, mungkin warnanya kurang gitu. Kita post di sini. Jadi akan muncul sebuah tanda komen seperti ini. Kita bisa baca di sini beberapa komen yang diberikan. Itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Figma gitu. Jadi potensi dari UX UI designer ini, jadi kita bisa merancang aplikasi ini untuk diserahkan pada programmer untuk membuat atau menerapkan apa yang sudah kita rancang gitu. Nanti si programmer dan juga UX UI designer itu akan collapse untuk membangun sebuah aplikasi yang bagus gitu. Mungkin kira-kira itu saja dari saya, Mas Wahyu. Baik, terima kasih hasil demonstrasi penggunaan Figma membuat aplikasi Android secara sederhana pada Mas Faisal. Mungkin itu saja yang akan kami sampaikan, dan kami sangat berterima kasih atas partisipasi peserta pada malam hari ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin dokumentasi dulu mungkin ntar. Oh, baik, untuk tes screenshot yuk. Kamera agak nyala Pak, nggak bisa.
Oke. Tenang.